Kembali lagi di Ngidol Sejenak, podcastnya Ngidol JKT48. Oke, gimana nih guys kabar kalian hari ini? Kalau gue sih baik, jujur. Kalau kalian gimana nih? Sayangnya kalian tidak bisa berkomentar di Spotify. Oh iya, gue masih ada rencana kalau misalnya podcast ini bakal gue masukin juga ke YouTube gitu. Jadi orang yang orang yang gak suka Spotify ya, emang orang fokusnya di YouTube bisa dengerin podcast ini juga gitu. Cuman kayaknya kalau sama kayaknya gak asik sih. Maksud gue gak eksklusif gitu di Spotify. Jadi mungkin kayaknya di YouTube gue tetap bakal di YouTube, cuman tidak full version gitu. Jadi misalnya podcastnya di Spotify itu berapa puluh menit, di YouTube cuman beberapa menit gitu. Jadi kalau lu mau full version ya lu harus ke Spotify gitu kali ya. Jadi kalau misal kalian dengerin di YouTube ini berarti kalian tidak full version. Tapi kalau kalian sekarang dengerinnya lagi di Spotify, berarti kalian sudah full version untuk mendengarkan podcast di episode ini. Oke, ini episode POV yang ketiga kalau nggak salah. Yang kemarin yang kedua yang ngebahas Wota. Sekarang ngebahas apa ya? Gue juga nggak ada pembahasan sih sebenarnya. Jadi mengalir aja nih kayaknya ya. Jadi kalau misal agak kemana-mana pembahasannya, maklumin aja. Oke, jadi ini POV ketiga. Seperti biasa gue sendirian, tidak ditemani dengan partner gue yang di Ngobrol Sejenak. Gue sendirian karena ini di rumah gue. Kalau biasanya kan di Ngobrol Sejenak kan gue ke rumahnya dia gitu. Kantornya di sana juga kantor. Jadi di sini gue sendirian. Oke. Cuman kelemahannya sendiri gini adalah kan kalau lo misalnya di Ngobrol Sejenak ngebahas JKT kan ibaratnya partner gue itu yang ngerem gue gitu. Kalau misalnya ngefilter gue, kalau misalnya gue ngomongnya udah keterlaluan gitu atau di luar yang susah dicerna oleh para fans gitu. Gue agak sedikit ngeri gitu kalau misalnya gue podcast sendirian, karena anjir kalau misalnya gue ngomong siapa yang bisa ngefilter gue untuk berhenti ngomong gitu. Makanya kan paling nanti pas di bagian editingnya agak lebih didengerin lagi nih. Kalau misalnya podcast gini gue udah nulis beberapa materi yang pengen gue sampaikan dan tidak layak untuk gue sampaikan karena takut di report kan akun lumayan gitu. Oke, jadi di Jakarta PSBB lagi kan tanggal 14 September kemarin. Jadi gue taunya jujur gue di Bogor, jadi gue tetap update berita karena Bogor ke Jakarta cepet gitu. Bukan cepet, dekat maksud gue, dekat. Jadi katanya 14 September udah, ternyata kemarin udah juga PSBB. Jadi beberapa new normal emang dicabut lagi seperti PSBB pada awalnya gitu. Dan gue nggak tahu apa gue emang tidak mencari informasi bahwa teater pun tidak berjalan seperti waktu new normal ya kan. Gue sih lihat jadwal sih emang gak ada teater, tapi JKT apa yang ngasih info nggak sih kalau mereka memberhentikan sementara teater karena PSBB lagi di Jakarta? Gue nggak tahu juga, gue nggak baca berita. Jujur gue nggak nge-follow official sih. Gue pribadi pan nge-follow deh IG-nya, Twitter, cuman kayaknya ketutup sama akun membernya atau fanbase lain. Karena gini, gue aja kalau mau nge-tag JKT48 agak susah bro, karena kan namanya hanya di Instagram ya khususnya, namanya kan cuma JKT48 gitu. Kalau gue search, misal gue mau nge-tag dia, itu yang keluar paling atas tuh nama-nama membernya JKT48 siapa. Jadi gue nge-scroll dulu ke bawah nih, panjang banget sampai 3 terbawah kalau gue ya di pan ID, baru JKT48 doang gitu kan. Kalau Twitter kan enak, official JKT48 gitu. Jadi nickname-nya, username-nya emang unik gitu, jadi lebih gampang gitu. Jadi ya agak susah sih kalau nge-tag di Instagram gitu. Nah terus yang gue tahu terakhir teater itu perayaan ke 8 tahun teater JKT48. Gila, gak kerasa ya 8 tahun ya sudah mencetak banyak artis TikTok, banyak artis Instagram ya di teater tuh gitu. Gue pengen gitu ngelihat artis yang dicetak tuh penyanyi, dancer gitu. Tapi ya mau gimana lagi, itu kan pas dia melahirkan artis kan, itu kan balik lagi ke artisnya mau jadi apa, ya udah sih. Tapi dari teater tersebut banyak pengalaman, banyak cerita juga. Gue juga sama teman-teman gue waktu SMA nonton Uang Nabung gitu kan. Ya sempat datang ke pagian diusir Satpam FX gitu waktu zaman SMK gitu, bawa tas yang mana sekarang kalau misalnya udah kerja ya udah cuma modal badan aja sama dompet gitu kan. Dulu bawa tas nggak tahu gue isinya apa karena udah kebiasaan sekolah bawa tas gitu. Jadi seru aja sih. Terus juga ketemu Osi, tahu Osi siapa, lagi apa, ketemu orang yang disuka, banyak cerita lah intinya. Sama kalian juga pasti banyak cerita. Dan fans far, gue yakin sih ada beberapa, walaupun kalian fans far pasti pernah datang juga. Ada beberapa yang udah datang. Emang kalau belum ya mau gimana, nggak usah dipaksain lah. Tapi kan sekarang udah online, jadi mungkin fans far yang kemarin nonton online bisa terbayarkan lah gitu sih. Jadi kesimpulan kemarin yang
ulang tahun ke-8 adalah banyak agenda-agenda baru nih, program-program baru. Nggak banyak sih, tapi ya lebih dari 2 sih banyak menurut gue. Oke, tapi yang gue ingat salah satunya adalah showroom. Waduh, apakah JKT akan memproduksi mobil? Kita tidak tahu gitu. Ternyata pas showroom itu aplikasi yang buat live streaming gitu, yang punya fitur gift gitu kan ibaratnya. Karena beberapa 48 grup lah, 48 grup lainnya karena sudah berkecimpung nih. Karena pas JKT ini baru, ternyata baru juga JKT menyusul kakak-kakaknya untuk ke aplikasi showroom ini gitu. Jadi ya unik aja sih. Terus juga gue kan penasaran gitu kan, apa sih ini aplikasi showroom? Karena jujur gue kan emang gak tahu aplikasi gituan. Gue tahu install tuh baru pas pertama kali JKT48 ngasih tahu nih kalau misalnya mereka ada di showroom. Makanya gue install. Pas gue lihat, ini sepertinya tidak asing. Sebenarnya aku sudah melihat skema seperti ini gitu kan, seperti Bigo Live gitu gue lihat. Cuman di showroom nih versi sopannya. Versi sopan anjir. Jadi itu kebanyakan sih gue udah explore juga, ada beberapa emang kayak idol juga ada, atau live yang lain gitu kan, kebanyakan cewek juga. Cuman ya tidak yang bukan Bigo, kalau bukan tidak ada umbaran ini sih, umbaran apa yang tidak senonoh gitu. Apa gue tidak pandai mencarinya? Tapi kalau di beranda gue sih nggak ada ya, di showroom, di home gue gitu. Jadi gue lihat ada berapa. Ini sebelum JKT ya kan, soalnya kan JKT kan ngasih tahu diumuminnya beberapa hari sebelum perdana. Jadi gue langsung install. Pas itu gue sekalian explore dulu gitu biar nggak kelihatan noraknya gitu pas nanti nonton JKT. Jadi gue ke situ, gue lihat banyak wajah-wajah Jepang, tulisan-tulisan Jepang juga di channelnya mereka gitu. Gue klik salah satu yang menurut gue cakep. Itu interface-nya pas masuk ke roomnya kayak ini ya, kayak konser gitu, berarti kayak aula konser gitu. Jadi layar atas ada wajah dari orangnya, di bawahnya lagi ada podium, terus bawahnya lagi rakyat-rakyat jelata. Rakyat jelata anjir, menarik sih itu. Nah terus sebelum ke ini lagi ke showroom lebih jauh, yang kedua adalah yang gua kaget, ternyata ada ini baru ya, konten baru ya di JKT48, yaitu konten morning routine. Anjir, gue pertama kali tuh nonton ini siapa? Sunny, tapi nggak di YouTube, di IG kata gue. Anjir, kata gue Sunny ngapain bangun tidur gitu kan di Instagram, main HP, punya kamera ini. Anjir, kata gue niat gitu, bukan niat, ada aja kepikiran bikin inian. Kata gue apaan gitu. Terus gue lihat YouTube, ternyata kok ada full versionnya gitu. Nah, dan gak sengaja gue pergilah ke websitenya JKT48. Di situ baru ada pemberitahuan tentang morning routine gitu, dimana katanya akan membahas kebiasaan member saat bangun pagi gitu. Wow, hebat. Gue lihat bayar kan 100.000 seperti biasa. Selalu ada uang di sekitar JKT48. Bayar 100.000, nanti katanya dapat nomor seri di mana bisa ditukarkan 3 video dari 15 video yang ada gitu kan. Dan nanti dapat bonus video call. Maksudnya apapun pasti sekarang bonusnya video call gitu kan. Apapun kontennya kalau beli bonus video call. Ya biasalah. Penasaran kan? Ada niatan tuh mau beli. Cuman kan tidak seru dong kalau di peridolan JKT48 kalau tidak ada yang re-upload. Pasti ada re-upload. Gue mikirnya gitu. Makanya gue pergi ke YouTube. Dan ternyata di YouTube banyak juga yang sudah upload. Bahkan ada playlist yang 15 video tersebut gitu. Kata gue, mereka effortnya, kata gue salut sih. Gue harus bersyukur punya orang-orang seperti mereka, karena kan mereka pasti menyediakan uang 100.000 3 video berarti 500 ribuan, 500 ribu gitu kan. Terus mereka harus udah beli, diupload ke YouTube mereka gitu kan, biar sedekah lah ibaratnya, biar orang-orang yang tidak sanggup untuk beli bisa menonton gitu. Ya mereka sih dapat ini ya, video call ya, yang cuma nonton di YouTube kan nggak dapat. Cuman maksud gue kalau pasarnya gimana ya, gue nggak ngerti sih fans beli itu tuh karena emang pengen dapat konten video rutin, morning rutinnya atau hanya video callnya gitu. Kalau misalnya emang orang yang tidak mau video call, berarti itu sangat ngebantu banget sih. Maksud gue itu ada sebuah kerugian bagi JKT48 karena jadi kontennya tidak eksklusif lagi gitu. Jadi orang-orang siapapun bisa nonton gitu kan. Kalau gue kan emang gak terlalu suka sama video call sama member gitu kan, karena nggak ada OSI juga di situ. Makanya pas ada di YouTube tentang morning routine, gue ya bagus dong, gue bisa menikmati gitu tanpa membayar. Padahal itu cara yang salah sih maksud gue. Kasihan JKT48 juga dan member yang udah bikin konten. Akhirnya orang-orang nonton tidak membeli mereka gitu, tidak membeli karya mereka. Tapi kalau emang orientasinya orang pengen dapat tiket untuk video call,
ya berarti mau nggak mau dia harus membeli itu dong untuk dapat video call gitu kan, tiket video call. Ya maksud gue di sini ada rugi dan tidak ruginya sih. Cuman kata gue sih JKT48 tidak rugi banget, cuman ada beberapa penurunan lah karena kan nggak orang yang tadi pengen beli buat nonton akhirnya udah ada di YouTube gitu. Cuman sebisa mungkin sih ya harus beli juga sih. Gue nggak tahu kalau pembelian paketnya dapat apa aja gitu selain video gitu, apakah dapat sesuatu yang spesial yang tidak dimiliki oleh yang tidak membeli. Gue nggak tahu juga sih, tapi kalau ada sih itu the best banget. Jadi karena lu tawan nih, lu orang yang beli gitu, lu dapat sesuatu gitu, jadi berbeda lah sama orang yang download filenya dari YouTube kan gitu. Dan kemarin juga Pan ID sempat membedah beberapa video dari member, udah diupload juga, bisa nonton langsung di channel Pan ID. Ada 3 video 3 member gitu, kita bedah mereka ngapain, kameranya kayak gimana, kita komentarin semua di situ. Jadi kalau kalian pengen nonton langsung aja ke YouTube Pan ID gitu. Makanya di podcast ini gue tidak tidak akan membahas morning routine karena udah ada di konten tersendiri gitu, di ngobrol sejenak gitu. Jadi silakan move ke sono aja. Oke, kita balik lagi ke showroom. Pengalaman gue ya nonton showroom ya Bigo versi sopan dah anjir. Ada komentar gitu bangsat. Bigo versi sopan ya, maksud gue jadi kan di Bigo di Bigo di showroom itu kan ya gimana ya, member jadi kan cerita tentang mereka ya, whatever, cerita apapun lah yang sebebas mereka. Cuman gue pas masuk ke situ ke distract aja sih gue beberapa menit awal tidak mendengarkan. Waktu itu Sunny ya, sorry gue belum cerita. Waktu itu gue nontonnya Sunny di hari Kamis gitu, karena di hari Rabunya sebelumnya gue lupa. Jadi hari Kamis gue nonton sama temen gue gitu, jam 8 malam gue di rumah temen gue nonton nobar anjir, showroomnya nobar lu gue nobar. Ya udah gue nonton di HP, dan beberapa menit awal gue nonton sendiri, temen gue ngedit ngobrol sejenak makanya. Terus gue nonton sendiri, gue nggak fokus Sunny cerita apa sih, jadi gue fokusnya ngasih gift, ngasih bintang kan ada tuh interface kan sebelah kanan bawah kan ada bintang, gue pencet-pencetin sampai habis, nanti pindah lagi ke bintang lainnya sampai habis gitu kan. Karena kan kalau bintang kan free gitu kan, lu harus daily mission kan, kalau lu terpenuhi dapat gratis gitu kan. Ya udah gitu. Terus gue fokusnya ke situ sampai semua habis. Kata gue, kok habis? Tapi gue pengen ngasih gift. Akhirnya gue lihat gold kan, ternyata yen, karena itu aplikasi Jepang berarti yen di-convert ke rupiah gitu. Kata gue 100 murah. Terus gak seru dong kalau beli gold murah gitu, cuman ratusan yen. Akhirnya gue nyari itu, lihat yang paling mentok itu 11 ribu kalau nggak salah, 11 ribu yen ya. Gue lihat harganya 1,4 juta. Itu bisa ditukarkan ke gift yang ini anjir. Ada 2 tuh, yang 11 ribu yen atau yang 10 ribu gold. Itu ada 2, yaitu tower. Gue bilangnya tower, sama kedua kastil. Temen gue bilang kastil anjir. Kata gue, wow, ini 2. Dan pada saat itu Sunny ada yang ngasih itu bro, ada yang ngasih tower dan kastil itu. Siapa lagi kalau bukan peringkat pertama. Jadi sistemnya gini loh, podium itu kan itu adalah kalau nggak salah 13 besar ya, 10 apa 13 besar gitu. Dan tengahnya ada podium 1, 2, 3 gitu. Itu tandanya orang yang udah nyumbang, yang memberikan harta sebagiannya kepada member, kepada JKT48. Nah, semakin lu banyak, semakin di tengah gitu kan. Di situ Yamada ternyata yang paling, ya mau gimana, dia emang sultan gitu kan. Dan udah sultan didukung dengan mata uang aslinya, maksud gue yen gitu kan. Berarti kalau orang Indo harus di-convert dulu gitu kan ke yen. Temen gue bilang gini, udah lu kalah sama orang Jepang gitu. Maksud dia bilangnya, ini kan mata uang mereka, berarti ibaratnya perhitungan lebih murah gitu. Berarti kalau 11 ribu yen convert ke rupiah, berarti kan 13 atau 14 juta, 1,3 juta atau 1,4 juta gitu kan. Sedangkan kalau mungkin bagi orang Jepang ya paling itu menghabiskan uang 500 ribunya mereka gitu kan, terlepas dari biaya hidup mereka yang mahal gitu kan. Cuman kalau kita fokus ke sini ya berarti itu ibaratnya murah gitu bagi orang yang emang punya uang yen gitu kan, daripada kita harus convert sendiri gitu. Kata dia, kalah udah lu. Iya sih, gue juga mikirnya gitu. Tapi kalau gue perhatikan, ibaratnya misal ke Bigo nih, semua 48 Group ke Bigo Live. Oke. Atau ke aplikasi Indonesia lah yang mata uang Indonesia gitu, rupiah langsung ngasih gift. Menurut gue sih orang Jepang tetap sultan. Maksud gue kan akhirnya uang yen mereka di-convert ke rupiah tetap banyak dong. Gimana sih? Mereka cuma nge-convert dikit,
dapat rupiahnya banyak. Maksud gue ya tetap kalah lah udah intinya sama orang Jepang. Tapi ada beberapa yang peringkat 2 dan 3 kalau nggak salah orang Indo yang tetap fokus nyumbang gitu kan. Kalau gue mah yang gratisan dulu aja gitu soalnya. Karena Sunny bukan osi gue juga gitu. Gue nggak mau ngehambur-hamburkan uang. Menghamburkan uang atau bukan osi. Makanya gue bersyukur Shinka tidak atau masih bertahan di era sekarang gitu. Bersyukur Shinka udah keluar gitu. Gue nggak ngebayang kalau Shinka masih bertahan di era sekarang yang tadi gitu kayak pakai showroom ya mungkin akan kusambungkan kredit cardku ke showroom gitu kan. Udah habis tarik lagi. Tiba-tiba akhir bulan kok banyak sekali tagihan gitu. Makanya gue bersyukur Shinka udah keluar. Jadi gue gue hanya menikmati JKT48 sebagai orang awam lah, orang yang tidak mau kotak-kotakan atau emang JKT aja gitu. Tidak ke satu orang yang harus biar di notice gitu. Gue juga tidak berharap di notice sama member gitu. Karena nggak tahu, gue bingung mau di notice sama member siapa gitu. Kalau mungkin Shinka ya pasti gue akan fokus ke Shinka sih gitu. Cuman makanya gue bersyukur lagi tadi ada Shinka. Itu sih jadi anjay bisa dikatakan pay to win sih.